Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat kemarin sore. Pertemuan ini sebagai dukungan Demokrat kepada Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima kunjungan silaturahmi dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan juga jajaran di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu siang. Kedatangan SBY dan AHY disambut langsung oleh Prabowo dengan salam hormat. Tak hanya Prabowo yang menyambut kehadiran Partai Demokrat, nampak hadir pula para ketua umum dari Koalisi Indonesia Maju yang turut serta yakni Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gelora Anies Mata dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSSI Grace Natali. Dalam pertemuan itu hadir pula Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto hingga Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus juru bicara Partai Gerindra Budi Juiwandono mengatakan pertemuan itu berlangsung serius tapi santai dengan semangat persatuan. Sementara terkait kedatangan Wiranto dan Agung, Budi menjelaskan beberapa alasan utamanya adalah keduanya tokoh senior Prabowo yang selama ini berhubungan baik. Demikian laporan Tim Liputan Garuda TV. Arah koalisi Pilpres 2024 partai di parlemen berakhir. Kedatangan para petinggi Demokrat minggu kemarin menjadi gong. Artinya, Koalisi Indonesia Maju pengusung baca pres Prabowo Subianto menjadi tergemuk. Apakah koalisi ini akan menghantarkan Prabowo Subianto menjadi Presiden RI 2024-2029? Setelah hadir di studio bersama saya. Terima kasih Pak Sarif, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Sehat, Pak Sarif Hasan, sehat Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio Garuda TV. Dan satu lagi sudah hadir di studio, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Viva Yoga. Terima kasih sudah hadir di studio. Kita tanyakan dulu ke bintang utama siang ini dari Partai Demokrat, Pak Sarif ini. Pak Sarif bintangnya. Iya, bintangnya hari ini. Terima kasih sudah hadir, berkenan hadir di studio bersama kami, Pak Sarif. Nah, ini tolong ceritakan kepada kami, Pak Sarif, proses selama ini sejak kita tahu insiden yang kemarin tidak mengenakan, lalu kemudian pastinya arah koalisi semakin bergerak dinamis. Lalu apa yang terjadi di dalam, Pak Sarif? Ceritakan kepada kami prosesnya, diskusinya, musyawarahnya, sampai akhirnya memutuskan untuk maju ke Koalisi Indonesia Maju. Ya, seperti kita ketahui bersama sejak tragedi 1 September itu ya, 2023 di mana Partai Demokrat memutuskan untuk lebih bagus keluar dari koalisi KPP. Dan pada saat itu kita menata diri, ya, apa yang terjadi sebenarnya, dan juga kita bisa menerima kenyataan memang itu, ya, itu hak mereka untuk demikian. Tetapi sekalipun dengan hati yang dalam kami menyesalkan, ya, dan juga tetapi kami bisa mengerti, ya, persoalannya, dan dengan segala pertimbangan yang sangat rasional, ya, setelah kami pikirkan, kami kan rapat Majelis Tinggi. Disepakati bahwa kita akan lebih bagus kalau kita keluar dari koalisi itu. Sekalipun ide perubahan dan perbaikan itu adalah juga berasal dari Partai Demokrat. Nah, selama dari tanggal 1 sampai dengan kemarin itu, pertama-tama yang dilakukan oleh partai adalah Ketua Umum kami, Agus Harimurti Yudhoyono, itu melakukan rapat konsolidasi dan mendengarkan beberapa saran dari pimpinan daerah, ya. Hampir semuanya hadir pimpinan daerah, dan kemudian itu dibawa ke rapat Majelis Tinggi, dan kita brainstorming bersama, kita mengevaluasi kondisi dan sebagainya, karena kita hanya memiliki dua opsi. Opsi itu adalah pertama kita akan merapat ke PDIP atau kita akan merapat ke Indonesia Maju. Dan komunikasi kami bangun,
kami tidak memutuskan apa-apa, kami hanya mengatakan kita ingin mendapatkan informasi yang sangat bagus, yang sangat komprehensif, dan yang kedua juga kita memberikan feeding tentang konsep membangun bangsa ini, ya, yaitu konsepnya adalah perubahan dan perbaikan. Nah, proses komunikasi berlanjut baik kepada PDIP maupun kepada teman-teman dari Indonesia Maju, dan ternyata proses komunikasi dan respon, sekali lagi respon yang positif berasal dari Koalisi Indonesia Maju, ya, dan termasuk diantaranya adalah pemahaman tentang konsep perubahan dan perbaikan. Nah, artinya apa? Dengan komunikasi yang begitu intens dan sangat reach out, responsif sekali, sekalipun dalam waktu yang sangat singkat, ya, itu hanya 16-17 hari, kami memutuskan, karena kami juga tidak punya opsi lain kecuali dua koalisi ini, ya kan? Nah, sehingga dan lagi kami tidak akan mungkin untuk kembali, ya, itu tidak akan mungkin kembali. Jadi hanya dua opsi yang terjadi. Nah, dari dua opsi yang terjadi dan waktu yang sangat singkat, memang harus singkat, ya, itu diperlukan karena kan pendaftaran capres direncanakan tanggal 10 Oktober, sangat singkat sekali, sehingga kami mengambil suatu kesimpulan setelah kami brainstorming, kami diskusi panjang bagaimana persamaan antara Partai Demokrat dan Koalisi Indonesia Maju, begitupun juga proses komunikasi dengan pihak PDIP, kami mengambil kesimpulan bahwa akan lebih bagus kalau kami merapat ke Indonesia Maju. Nah, karena komunikasi yang begitu lancar akan membuat suatu persepsi bahwa kenyamanan untuk berkoalisi ada di pihak Indonesia Maju. Itulah yang membuat Ketua MTP kami itu langsung memimpin delegasi ke Hambalang pada sore hari ini. Berarti kami melihat selama 16-17 hari tadi Pak Sarif sampaikan, pastinya tadi intens sekali dengan dua koalisi, PDIP dan Indonesia Maju, lalu kemudian diputuskan untuk memilih dengan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Tadi Pak Sarif menyampaikan ada kenyamanan, ada faktor komunikasi yang intens. Kira-kira apalagi sih Pak yang klik, yang mungkin bisa jadi sedikit informasi lain yang bisa disampaikan kepada masyarakat, yang akhirnya kemudian pasti diantara ketika ada pilihan kan pasti ada plus minus, ada poin lebih dari yang dipilih gitu Pak. Nah, ya mungkin ini Pak, sejarah empiris masa lalu juga ikut berperan. Ya. Karena Prabowo juga di 2019 kami dukung, ya. Kemudian kami juga berkoalisi dengan PAN, itu sudah lama sekali. Kemudian dengan Gerindra juga sudah pernah, kemudian dengan Golkar juga pernah berkoalisi di 2004, 2009, kemudian 10 tahun pemerintahan itu juga berada di koalisi Kabinet Indonesia Kerja, ya, Kabinet Indonesia Bersatu. Jadi artinya apa? Secara partai, hubungan partai formal dengan hubungan personal dengan teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju merupakan kalau istilahnya di entertainment itu cinta lama bersemi kembali, ya, atau CLBK, ya, CLBK. Nah, ini yang membuat salah satu yang mendorong pilihan dan memperkuat kesimpulan kami bahwa memang akan lebih nyaman dan lebih chemistry-nya banyak nyambung di sana. Siap. Terima kasih Pak Sarif. Kita ke Pak Viva Yoga dulu. Pak Viva, adalah saat minggu-minggu hari-hari terakhir kemarin kita semua dibuat menunggu-nunggu kabar mengejutkan atau kabar yang sangat kita harapkan dari Demokrat akan berkoalisi kepada siapa, lalu kemudian wartawan mengejar semua koalisi dan lain-lain kepada Demokrat akan kemana, lalu Pak Viva Yoga lah yang kami anggap pertama kali membocorkan bahwa kami sebut membocorkan ya Pak, saat sebetulnya Demokrat selalu bilang nantilah pas Rapimnas, saat Rapimnas, tapi kemudian Pak Viva Yoga lah yang membocorkan Pak. Kenapa kemudian itu dibocorkan Pak? Coba Pak Viva sampaikan kepada kami. Tidak dibocorkan, tetapi diinformasikan kepada masyarakat karena ini adalah berita yang baik.
Oke. Kabar gembira. Berita yang baik, kabar gembira, karena ini menjadi bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Cinta lama bersemi kembali, bahwa PAN dari awal selalu berharap pasca 1 September itu selalu berharap bahwa Partai Demokrat sebaiknya bergabung di Koalisi Indonesia Maju. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sarif, alasannya dari sisi visi dan platform relatif tidak ada perbedaan yang signifikan. Yang kedua, punya pengalaman empiris pernah bergabung. Dan yang ketiga, kalau PAN dengan Demokrat ini bukan hanya sering berkoalisi, sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga, jadi tidak ada sekat, tidak ada pembatas, bukan hanya visi misi, bukan hanya itu, tapi sudah cair menjadi satu bagian integral, apalagi sama-sama birunya. Nah, sudah biasa bekerja sama dan sama-sama bekerja. Nah, oleh karena itu, Partai Amanat Nasional merasa bersukacita, senang, bergembira, dan kabar baik itu harus dibicarakan, dipublikasikan kepada masyarakat. Gitu. Dan yang kedua, saya tidak sepakat dengan terminologi tadi yang Mbak bilang koalisi gemuk. Jadi kalau ada koalisi gemuk, ada koalisi kurus yang stunting, kurang gizi, kurang protein. Tidak. Terminologi itu tidak tepat. Yang tepat itu adalah koalisi besar dan koalisi kecil. Kalau koalisi besar akan menambah kekuatan politik semakin besar dan akan menambah harapan untuk menang Pilpres semakin besar. Sebab apa? Alasannya satu, masing-masing partai politik memiliki basis konstituen sendiri-sendiri. Sudah tersegmentasi. Apabila seluruh anggota koalisi ini digabung dengan manajemen yang bagus, diorganisir, dikonsolidasi, maka perolehan suara pileg di masing-masing anggota partai koalisi akan ekuivalen dengan perolehan suara pilpres. Jadi ini yang menyebabkan koalisi besar itu oleh beberapa pengamat, analis dikatakan akan susah untuk mengambil keputusan. Justru PAN beranggapan setelah Partai Demokrat bergabung di Koalisi Indonesia Maju akan semakin memudahkan untuk melakukan kesepahaman, melakukan diskusi dan melakukan keputusan-keputusan. Kalau soal cawapres jadi serahkan kepada Pak Prabowo lah. Kalau misalkan Partai Demokrat menginginkan Mas AHY menjadi salah satu calon wakil presiden, itu adalah sesuatu yang wajar. Betul. Karena di anggota koalisi ini duduk sama tinggi. Berdiri sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, gitu sama, ekuivalen, tidak ada yang lama, tidak ada yang baru. Jadi kita ini adalah anggota koalisi yang punya aspirasi masing-masing. Nanti diputuskan secara musyawarah mufakat, kolektif kolegial, diputuskan oleh Pak Prabowo bersama dengan seluruh anggota koalisi. Itulah nikmatnya hidup di Koalisi Indonesia Maju. Chemistry-nya sudah sama, pengalaman empirisnya sama, visi platformnya relatif tidak ada perbedaan jauh, tinggal soal komposisi saja. Soal komposisi ini bagi PAN janganlah menjadi sumber konflik di koalisi. Dan saya rasa itu tidak akan menjadi sumber konflik, nanti akan kita buktikan bersama-sama setelah Partai Demokrat bergabung, ini akan menambah kekuatan yang besar, apalagi Pak SBY sudah menyatakan dengan jelas, dengan tegas akan turun gunung untuk mensukseskan Pak Prabowo menjadi presiden di Pilpres 2024. Oke, bicara soal turun gunung, tadi saya punya videonya juga, tapi sebetulnya kita akan break dulu ya Pak, karena akan kita dialog sampaikan lagi setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, kami akan kembali dengan dialog setelah laporan 8 siang berikut ini. Kita bagaimana rasa pede membawa kami berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu kami mulai dari Brimo dan tabungan BRI Simpedes. Dimulai dari download, foto identitas diri, dan Simpedesmu jadi deh. Transaksi ini itu bisa. Kebaikan pun akan datang. Yuk pede berubah ke arah yang lebih baik. Tabungan BRI Simpedes bersama Brimo. Pede itu penting.
Telkomsel One, layanan internet dan hiburan di rumah dan di mana saja. Ponsel pintar, rumah pintar, pilih yang pintar. Hey, Telkomsel One. pindah koneksi ke sana sini tanpa interupsi. Telkomsel One. Wi-Fi rumah dan kuota HP jadi satu layanan. Koneksi mulus tak terputus. One bill, one app, one touch point, one solution. Telkomsel One. Selamat datang di era kemudahan investasi emas, di mana kamu bebas pilih investasimu sesuai kebutuhan. Bisa cicil emas, angsurannya tetap sampai lunas meskipun harga emas naik. Atau bisa nabung emas, bebas nabung kapan aja, di mana aja. Bisa sendiri, ramean juga nggak apa-apa. Saatnya menjadi generasi pandai dengan berinvestasi emas di Pegadaian. Ingat emas, ingat Pegadaian. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan turun gunung memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. SBY mengatakan sudah saatnya Prabowo memimpin melalui pemilu. Adalah melalui Pilpres yang akan datang. For you, saya siap turun gunung. Bapak Syarif Hasan, Pak SBY spesial sekali menyampaikan kemarin akan turun gunung. Nah, mohon Pak Syarif jelaskan, turun gunung yang dimaksud Pak SBY ini seperti apa, Pak? Ya, artinya gini, Pak SBY itu kan seorang Presiden Republik Indonesia yang pertama dipilih langsung, ya, dan dua periode berturut-turut. Kemudian kemenangan keduanya itu almost hampir 70%. Nah, yang itu satu, artinya apa? Yang memilih Pak SBY, yang simpatik kepada Pak SBY itu kan jumlahnya cukup banyak dan sekarang masih terasa. Kemudian yang kedua, di samping sebagai presiden pada saat itu terpilih sebagai presiden, beliau kan memimpin Partai Demokrat. Nah, Partai Demokrat juga dalam kegiatan sehari-hari itu memiliki elektoral tersendiri, sehingga kadang-kadang swap pendukung SBY itu lebih besar daripada Partai Demokrat. Nah, secara satu kesatuan itu akan memperbesar voters. Nah, artinya apa? Saat ini kalau beliau sudah mengatakan akan turun gunung, itu sangat bagus untuk menjadi suatu alat untuk mencapai objektif yang diharapkan oleh Pak Prabowo, yaitu menang di Pilpres. Karena apa? Kita yakin penggemar ataupun voters dari Pak SBY itu banyak yang masih mendambakan bahwa prestasi Pak SBY itu masih diingat oleh rakyat. Nah, itu yang akan membuat akan mudah-mudahan bisa menambah voters bagi Pak Prabowo. Nah, yang kedua, khusus untuk Jawa Timur, Pak SBY ini kan aslinya dari Pacitan. Ya, jadi Pacitan dan sekitarnya, begitu termasuk Surabaya itu sudah terbiasa beliau. Bahkan pada saat gubernur sekarang Hovifah Parawangsa itu running untuk menjadi gubernur, itu juga Pak SBY dengan Ibu Ani itu juga turun gunung. Akhirnya bisa memenangkan pertarungan gubernur. Nah, artinya apa? Kalau Pak SBY sudah memberikan komitmen akan turun gunung, segitu komitnya beliau terhadap dukungan ini, maka mudah-mudahan dan insya Allah ya kita yakin semuanya Partai Demokrat turun juga, Pak SBY turun juga, dua voters ini akan menjadi amunisi dan merupakan akan menambah kemenangan. Nah, itulah yang bisa menjadi modal bagi kita. Dan jangan lupa beliau kan sudah pengalaman ikut Pilpres 2 kali dan menang. Nah, mudah-mudahan dengan segala pengalaman 2 periode ini itu akan ditransformasikan ke teman-teman koalisi untuk menjadi bahan untuk menghadapi Pilpres 2024. Nah, itu ya. Dan yang terakhir lagi, kami kan di Demokrat, di samping Partai Demokrat ada SBY, ini figur AHY juga kan ada, ya. Dan dia memiliki electoral votes tersendiri.
ini secara kolektif akan memberikan pemenangan kepada Pak Prabowo. Jadi kami Partai Demokrat bergabung di Indonesia Maju ini tujuannya adalah bagaimana agar Prabowo bisa memenangkan Pilpres 2024. Itu saja. Kami mau menolak tadi disinggung soal AHY. Kami tidak memiliki suatu objektif ataupun suatu misi untuk menawarkan kepada Indonesia Maju untuk bahwa menjadi salah satu akan kami endorse menjadi cawapres. Itu kami tahu diri. Yang penting bagi kami adalah kita bisa bekerja sama untuk bagaimana membangun bangsa ini ke depan dengan suatu campaign tema adalah perubahan dan perbaikan, dan dengan demikian rakyat akan menikmati hasil daripada perjuangan ini. Jadi siapapun pasangannya itu kami tidak involve, kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo dan teman-teman ya. Yang jelas kami berjuang demi pemenangan, itu saja yang menjadi objektif kami. Terima kasih Pak Sarif. Pak Viva Yoga, karena koalisi ini sudah berjalan cukup lama dan pasti sudah ada komunikasi yang intens dengan seluruh anggota koalisi. Tadi Pak Yoga juga bilang bahwa ini adalah koalisi yang besar, pasti karena memang banyak kepala, banyak pemimpin di sana. Nah, seperti apa sih Pak suasana diskusi, termasuk juga karena juga pendaftaran pasangan capres dan cawapres ini akan tanggal 10, sehingga itu sebentar lagi. Nah, penentuan cawapres ini yang pasti akan mungkin kita sebut akan sedikit diskusinya lebih panjang, akan sedikit lebih rumit. Nah, seperti apa Pak? Apakah tadi Pak Sarif sudah menyampaikan dicerahkan kepada Pak Prabowo, apakah sudah ada sedikit bocoran dan diskusi mengarah paling kuat ke siapakah cawapresnya Pak? Ya, kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia, dan nanti untuk penentuan siapa yang mendampingi Pak Prabowo sebagai calon Wakil Presiden itu akan didiskusikan dengan seluruh anggota koalisi termasuk dengan Partai Demokrat. Karena masing-masing partai tentunya punya aspirasi sendiri-sendiri, dan Pak Prabowo orangnya bijaksana, pasti akan mendengar seluruh aspirasi dari anggota partai. Intinya bahwa keputusan yang akan ditentukan bersama-sama secara kolektif kolegial itu adalah merupakan keputusan bersama yang objektif, yang transparan, berdasarkan musyawarah mufakat dalam rangka untuk tujuan pemenangan Pilpres 2024. Yang pertama ya. Yang kedua, kontribusi Partai Demokrat ini akan menambah energi baru bagi koalisi Indonesia Maju. Kontribusi dari elektoral partinya, kontribusi dari electoral vote Pak SBY, dan kontribusi electoral vote dari Mas AHY itu berkumpul menjadi satu, dan turun gunung itu artinya Pak SBY akan berjuang di lapangan secara serius bersama-sama dengan seluruh anggota koalisi, dan ini akan menambah semangat, menambah spirit perjuangan dari koalisi Indonesia Maju. Biarlah untuk calon wakil presiden itu diserahkan kepada pimpinan partai dan Pak Prabowo, dan suasananya at home, suasananya nyaman, semuanya dalam chemistry yang sama. Saya rasa ini momentum yang baik kalau dikonsolidasi dengan serius, diorganisir dengan tepat, dan ini akan mampu untuk membawa koalisi Indonesia Maju ini berpotensi besar untuk menang. Gunanya menang adalah agar kita bisa merealisasikan cita-cita kemerdekaan secara eskalatif, dan kita semuanya adalah bagian dari proses perubahan dan perbaikan untuk bangsa dan negara. Oke. Tadi terakhir Pak, soal bahwa keluar masuk koalisi, ini kan pasti banyak juga mungkin masyarakat masih selama belum Pilpres, koalisi ini apakah akan solid sampai nanti pendaftaran, sampai pemilu, apakah mungkin akan ada yang keluar, termasuk juga Pak, misalnya kemarin ada pernyataan pasti PAN punya jagoannya, yakni Pak Erick Thohir, lalu Demokrat punya jagoan Pak AHY. Kalau di antara misalnya yang salah satunya tidak dipilih atau dipilih, apakah koalisi ini akan tetap bertahan? Seperti itu, apakah ada, mungkin bisa diyakinkan ke masyarakat Pak, seperti apa kondisi situasi politik sekarang di koalisi Indonesia Maju? Kalau bagi Partai Amanat Nasional,
siapapun pilihan Pak Prabowo itu pasti adalah berdasarkan keputusan dari seluruh anggota koalisi, dan itu adalah keputusan yang terbaik, dan Partai Amanat Nasional akan terus bersama dengan Pak Prabowo dalam perjuangan di Pilpres 2024. Baiklah. Semoga Ya, kalau siap kalau Pak Syarif. Partai Demokrat pada dasarnya yang penting Pak Prabowo dengan pasangannya menang di Pilpres 2024. Goalnya ya. Siapapun wakilnya, Partai Demokrat mendukung penuh. Dan tidak harus mengatakan kami mengendorse AHY. Ya, kami tentunya mempersilahkan anggota koalisi Indonesia Maju untuk menentukan. Ya, saya pikir itu. Terima kasih Pak Syarif. Berarti memang kejutan berikutnya adalah siapakah cawapres Prabowo Subianto? Kita tunggu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Syarif. Terima kasih Pak Viva Yoga sudah hadir di studio. Terima kasih banget. Terima kasih sekali.